Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan kimia, dan yang mau kita bahas di video kali ini tentang rumus empiris dan rumus molekul. Sebelum kita ke perhitungan kimianya, teman-teman, kita ingat kembali ya bahwa rumus kimia itu ada dua, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah rumus empiris, lalu yang kedua adalah rumus molekul. Rumus empiris dan rumus molekul ini bisa sama, bisa juga berbeda, teman-teman. Apa sih sebenarnya rumus empiris itu? Jadi teman-teman, rumus empiris ini adalah rumus kimia ya, rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana. Oke, jadi rumus empiris itu adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana atau paling kecil gitu ya. Dari siapa? Dari atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Ya. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah paling sederhana. Perbandingan paling sederhana. Contohnya apa nih? Contohnya adalah H2O. Nah, ini adalah rumus empiris di mana jumlah atom H itu 2 dan jumlah atom O itu 1. Dan ini 2:1 ini merupakan perbandingan paling sederhana pada senyawa air. Kemudian contoh rumus empiris yang lain adalah CH2O, di mana dalam hal ini C-nya itu jumlahnya 1, kemudian H jumlahnya 2, dan O-nya jumlahnya 1. Jadi ada 1:2:1 dalam CH2O. 1:2:1 ini merupakan perbandingan paling sederhana ya, karena di situ sudah ada angka 1, berarti kan dia paling sederhana. Nah, CH2O ini karena perbandingannya tadi sederhana atau paling sederhana, maka kita sebut CH2O ini sebagai rumus empiris ya. Jadi intinya rumus empiris itu adalah rumus kimia yang atom-atomnya itu memiliki perbandingan paling sederhana atau paling kecil. Nah, kemudian apa bedanya dengan rumus molekul? Nah, kita bahas ke rumus molekul ya. Jadi kalau rumus empiris tadi menyatakan perbandingan paling sederhana, kalau rumus molekul ini menyatakan perbandingan atau menyatakan jumlah sebenarnya. Jadi rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah yang sebenarnya. Yang menyatakan jumlah sebenarnya dari siapa? Dari atom-atom penyusun senyawa. Dari atom-atom penyusun senyawa. Oke. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah jumlah sebenarnya. Kalau rumus empiris tadi perbandingan paling sederhana, kalau rumus molekul kata kuncinya adalah jumlah sebenarnya. Contohnya gimana? Contohnya untuk rumus molekul, ketika tadi rumus empirisnya saya singkat Re. Re itu rumus empirisnya tadi, kita ambil contoh yang kedua yaitu CH2O yang ini ya. Kita ambil contoh yang ini. Ketika tadi perbandingannya CH dan O 1:2:1, dia kan rumus empiris. Nah, rumus empiris ini kalau misalkan kita kalikan dengan bilangan, sesuatu bilangan gitu ya, ambil contoh yang gampang aja, ini kita kalikan dengan 6. Maka akan menjadi C6 ya, karena 1 kali 6 berarti C6, H 2 kali 6 berarti 12, C6H12, O-nya adalah 1 kali 6.
berarti 6. C6H12O6. Yang ini kita sebut sebagai glukosa. Nah, jadi C6H12O6 ini adalah rumus molekul, saya singkat RM ya. Rumus molekul dari siapa? Dari CH2O gitu ya. Jadi rumus empirisnya CH2O, perbandingan CH dan O-nya 1 banding 2 banding 1. Kemudian rumus molekulnya itu C6H12O6. Ya, nanti perbandingan C banding H banding O di dalam glukosa itu kan 6 banding 12 banding 6. Oke, saya tulis ya biar nggak bingung ya. Jadi ini kan perbandingan C banding H banding O itu kan sama dengan 6 banding 12 banding 6. Kalau ini kita bagi dengan 6 semuanya, kita bagi 6 ya, nanti ketemunya kan 1, 2, 1 ya. Jadi 1, 2, 1 perbandingan 1 banding 2 banding 1 ini paling sederhana. Jadi dia rumus empiris dari C6H12O6 itu CH2O gitu ya teman-teman. Walaupun nanti tidak selalu 6 ya N-nya ya teman-teman. Jadi nilai N ini, nilai angka pengali ini bisa macam-macam ya, tidak selalu 6. Nah, di contoh ini saya berikan contoh yang N-nya atau angkanya sama dengan 6 gitu ya teman-teman. Nah, nanti supaya lebih mudah kita berlatih ke latihan soal-soal. Oke nih, kita lanjutkan dulu ya untuk bagaimana sih cara kita menentukan rumus empiris suatu senyawa dan juga bagaimana cara menentukan rumus molekul suatu senyawa. Kita mulai dulu dari bagaimana menentukan rumus empiris suatu senyawa. Ingat lagi bahwa rumus empiris itu merupakan rumus yang menyatakan perbandingan apa tadi? Paling sederhana. Perbandingan paling sederhana. Kata kunci yang lebih spesifik lagi di sini kita ketemu perbandingan. Nah, jadi ketika kita mau menentukan rumus empiris suatu senyawa, maka yang kita cari adalah perbandingan. Perbandingan siapa? Perbandingan mol ya teman-teman. Perbandingan mol atom penyusun dari senyawa itu. Ya, jadi misalnya nih, contoh aja nih, ada suatu senyawa yang terdiri dari C, kemudian dari H dan O, yang mereka ini punya persentase tertentu. Maka ketika nanti kita diminta mencari rumus empirisnya, maka nanti yang kita cari adalah perbandingan molnya teman-teman. Perbandingan mol si C dibandingkan dengan mol H dibandingkan dengan mol O. Nah, nanti kita cari dengan rumus yang materi sebelumnya, yaitu tentang mol, di mana mol itu rumusnya adalah massa per mR atau AR. Nah, karena ini adalah unsur ya teman-teman, CHO ini kan unsur semua, maka mencarinya adalah massa per AR ya. Kemudian ini juga massa per ARH, yang ini juga massa per ARO. Nah, nanti angka yang ditemukan di sini ya, misalnya ini X banding Y banding Z, nah itu kita gunakan sebagai subscribe-nya, sehingga nanti ketemu CXHYOZ. Nah, ini adalah rumus empirisnya gitu. Nah, nanti ada di latihan soal biar kita lebih paham. Intinya, untuk mencari rumus empiris maka kita cari perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan mol. Mol siapa? Mol atom-atom penyusunnya. Gitu ya, dimana mol dicari dengan massa per AR. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa? Nah, rumus molekul tadi kita sudah ketahui bahwa pengertian dari rumus molekul adalah menyatakan jumlah sebenarnya.
namun informasi itu saja tidak cukup, teman-teman. Jadi kita membutuhkan untuk mencari rumus molekul, kita membutuhkan data rumus empiris, ya. Oke, saya tulis di sini. Untuk mencari rumus molekul, kita butuh data rumus empirisnya. Nah, kalau rumus empirisnya sudah ketemu, nanti akan ada persamaan seperti ini, teman-teman. Rumus empiris dikalikan dengan N, seperti contoh yang di awal tadi, sama dengan apa nih? Sama dengan MR senyawa. Ya, MR-nya nanti diketahui. Misalnya untuk CH2O dengan MR sekian, maka rumus molekulnya apa? Nah, kita nanti mencari N-nya ini. N-nya ini berapa? Kemudian nanti kita kalikan dengan rumus empirisnya, jadilah rumus molekulnya. Gitu ya. Intinya untuk mencari rumus molekul kita harus tahu rumus empirisnya dan juga tahu MR dari senyawa yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Yang pertama, tentukan rumus empiris dari senyawa yang tersusun oleh 75% karbon dan 25% hidrogen. Diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Oke, teman-teman. Kita diminta nyari rumus empiris, di mana rumus empiris tadi kuncinya adalah perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan mol. Mol siapa? Mol atom-atom penyusunnya. Di sini atom-atom penyusunnya adalah yang pertama nih, 75% karbon. Berarti C, 75%. Dan hidrogen. Hidrogen itu berarti H, sebesar 25%. Nah, kita cari nih perbandingan mol siapa? C dan H, gitu ya. Perbandingan mol, gitu ya. Kita tulis di sini mol C dibandingkan dengan mol H. Ya, mol C gimana nyarinya tadi? Mol, ingat mol tadi rumusnya massa per AR. Nah, oke. Sehingga mol C itu adalah massa C, massa karbon per ARC. Massa karbonnya berapa, Kak? Di sini lihat 75%. Berarti ini boleh kita anggap sebagai massanya, teman-teman. Oke. Oke, tulis di sini ya. Massa. Gini dulu deh, biar nggak bingung. Massa per ARC dibandingkan dengan massa H per ARH. Oke, massa C tadi berapa? 75 ya. Persennya nggak usah kita tulis karena nanti sama aja hasil akhirnya ya. Jadi dia dianggap 75 gram. Dibandingkan dengan ARC diketahui 12. Dibandingkan dengan massa H itu sama dengan 25 ya. Ini dianggap sebagai massa, ingat. Kemudian dibagi dengan ARH adalah 1. Maka kita ketemu 75 per 12 sama dengan 6,25 dibanding 25 per 1 sama dengan 25. Nah, ini supaya kita tahu perbandingan paling sederhananya, maka teman-teman caranya ini adalah dibagi dengan angka yang terkecil. Ya, angka yang terkecil kan 6,25. Jadi bagi dengan 6,25 semua, ketemu ini 1 dan ini 4. Jadi perbandingan C dan H itu adalah 1:4. Sehingga jumlah C-nya adalah 1, jumlah H-nya adalah 4. Maka rumus empirisnya adalah mudah sekali ya, CH4. Ya, jadi ini adalah jawabannya. Rumus empirisnya adalah CH4. Oke, mudah ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu senyawa memiliki massa molar 120 gram per mol. Senyawa tersebut diketahui mengandung 40% atom C, 6,67% atom H, dan 53,33% atom O.
Pertanyaannya, tentukan rumus molekul dari senyawa tersebut. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1, dan ARO sama dengan 16. Oke. Nah, di sini ditanyain siapa? Ditanyain rumus molekul. Ingat, untuk mencari rumus molekul kita butuh dua hal. Yang pertama adalah rumus empiris, yang kedua adalah MR. Rumus empiris nanti kita cari dari perbandingan mol ya, dari perbandingan molnya, mol unsur-unsur penyusun senyawa. Kemudian MR-nya diketahui nggak di soal? MR-nya diketahui, yaitu 120. Jadi ini massa molar ini dia nilainya sama dengan MR ya teman-teman. Jadi ini adalah MR-nya 120. Kita tulis dulu ya. Tadi MR-nya adalah 120. Nah, kemudian yang belum diketahui atau kita belum tahu adalah rumus empiris. Maka kita cari dulu nih rumus empirisnya. Langkah pertama, kita cari rumus empiris. Rumus empirisnya dengan cara perbandingan mol ya. Mol siapa? Yaitu penyusunnya, berarti mol C dibanding dengan mol H. Kok bisa Kak? Iya, dari sini, dari informasi yang diketahui, mol C dibandingkan dengan mol H, nanti dibandingkan juga dengan mol O, gitu ya. Oke, lanjut ya, dibanding dengan mol O. Mol C gimana nih? Mol C nanti adalah massa per ARC, massa C per ARC. Mol H, massa H per ARH, dibanding mol O, massa O per ARO. Yuk kita masukkan angkanya. Massa C berapa? Ternyata C-nya ada 40%, berarti massanya adalah 40. Per ARC berapa? 12 diketahui ya. Kemudian massa H yang ini teman-teman, dia 6,67%. Berarti massa H 6,67 per ARH itu 1. Dibanding dengan massa O di sini 53,33 dibagi ARO diketahui 16, gitu ya. Kemudian kita hitung aja, 40 per 12 itu adalah 3,33 dibanding ini nilainya 6,67 dibanding 53,33 bagi 16 adalah 3,33. Supaya kita bisa tahu perbandingan angka yang paling kecil, maka ini semua kita bagi dengan 3,33 ya. Kita bagi dengan angka yang paling kecil, maka akan ketemu 1 banding 2 banding 1. Maka jumlah C-nya adalah 1, jumlah H-nya adalah 2, dan jumlah O-nya adalah 1. Maka rumus empirisnya sama dengan C1. 1 itu tidak usah ditulis, H2 dan O1 tidak usah ditulis. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. Oke, belum selesai karena yang ditanya adalah rumus molekul. Oke, langkah yang kedua, tentukan rumus molekul. Rumus molekul bisa dicari dengan rumus empiris dikali dengan N sama dengan MR. Rumus empiris tadi sudah kita cari, CH2O dikali N, N-nya ya mau kita cari ya. MR-nya berapa? Di soal diketahui 120. Nah, terus gimana Kak kalau sudah gini? Kalau sudah gini kita masukkan nilai AR-nya teman-teman. Jadi dari CH2O ini kita masukkan AR-nya. Jadi ARC gitu ya. Ditambah, karena hanya di sini ada 2, maka ditambah 2 kali ARH ditambah ARO dalam kurung N dikali N sama dengan 120.
Masukkan ya, ARC itu 12 ya, sudah diketahui di soal. 2 kali ARH itu 1 ditambah dengan ARO itu 16 kali N sama dengan 120. 12 tambah 2 kali 1 itu 2 ya. 12 tambah 2 itu 14 ditambah 16. 14 tambah 16 itu 30. Berarti ini 30 N sama dengan 120. Maka N sama dengan 12 bagi 3. N sama dengan 4. Oke. N sama dengan 4. Berarti rumus molekulnya adalah, saya singkat ya, Rm rumus molekulnya adalah tadi rumus empirisnya kan CH2O. Kemudian dikali dengan N-nya 4. Berarti rumus molekulnya sama dengan C 1 kali 4 4. Berarti C4H 2 kali 4 8, C4H8O 1 kali 4 4. Berarti rumus molekulnya adalah C4H8O4. Ini adalah jawabannya teman-teman. Gitu ya, mudah sekali ya teman-teman. Oke, refresh kembali. Untuk rumus empiris itu kita cari perbandingan mol unsur-unsur penyusunnya. Kemudian untuk rumus molekul kita harus tahu 2 hal. Yang pertama harus tahu rumus empirisnya, lalu yang kedua harus tahu MR-nya. Lalu kita masukkan ke dalam perhitungan. Gitu ya teman-teman. Oke, tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.